Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu sekalian semua yang dikasihi Tuhan. Tadi itu Pak Food berlebihan itu yang dia bicara pakai jas segala. Memang saya ada di satu komunitas, ya saya cerita sedikit bagaimana sampai saya masuk di dalam doa fajar. Begini, saya itu beraktivitas salah satu yaitu full gospel dari tahun 90. Jadi ya namanya kita kan kalau masuk satu komunitas itu pasti kita beraktivitas supaya kita ini bertumbuh. Bukannya untuk dilihat orang atau apa, tapi kita bisa melakukan macam-macam kegiatan daripada kerohanian itu. Nah, jadi waktu itu berjalan dengan baik, tapi baru sekarang saya bisa menceritakan itu kekeliruan, kadang-kadang ada kelemahan daripada kita. Nah, saya mau menceritakan bagaimana bisa terjadinya itu perubahan dalam keluarga, dalam saya punya mengambil keputusan pada pada tahun 2019, kira-kira bulan Juli, terjadi sesuatu yang boleh dikatakan musibah buat di dalam keluarga saya, yaitu istri saya mendadak dalam hanya 1 hari merasa tidak enak, langsung dibawa ke rumah sakit, dan hari kedua diperiksa MRI, ternyata mengalami pendarahan di dalam batang otak. Waktu di dalam pendarahan batang otak itu, di rumah sakit itu rupanya nggak tahu bagaimana, dia 4 hari mengalami koma. Waktu mengalami koma itu nah inilah satu kekuatan juga dikasih dari teman-teman pada datang untuk membesuk dan memberikan kekuatan bahwa kalau secara manusia tidak ada harapan lagi. Istri saya itu udah, nah di situ anak saya yang perempuan mengatakan, "Papa, ini mama bagaimana?" Saya bilang, "Sudah, kita terserah aja. Tuhan apa maunya yang jadi kehendak Tuhan." Tapi saya mohon, saya berduaan di pinggir ICU. Waktu itu anak saya bilang, "Tuhan, Hizkia aja Tuhan bisa kasih 15 tahun. Dan ini pun kalau Tuhan mau bisa lebih," saya bilang, "tapi kehendakmu yang jadi." Saya udah give up. Teman-teman di luar banyak itu sama saudara udah tunggu di ruang itu. Akhirnya terjadinya waktu itu hari Selasa pagi masih koma. Yang bikin saya kesal juga, maaf kata, yang dokter yang spesialnya itu cuti, dia tinggalin aja istri saya. Waktu saya tanya, "Mana dokter Firmansyah ini?" Saya bilang, "Wah, pagi ini cuti Pak, seminggu lagi baru balik, nanti kita lihat aja. Ini jadi pasien ini bagaimana?" Saya bilang. Nah, singkatnya, dalam waktu yang mujizat terjadi itu Tuhan dengar. Kenapa? Waktu hari Selasa itu sudah dokternya pergi, ada satu kontak dengan Tuhan berikan dalam waktu 6 jam sampai kira-kira dari jam setengah 2 sampai jam setengah 9 operasi bisa dijalankan. Karena apa? Rupanya setelah konsultasi dengan Profesor Eka yang terkenal di Karawaci, Tuhan pertemukan, di situ dinyatakan ada tumor di dalam batang otak. Tumor ini pecah katanya, sehingga pendarahan ini mengganggu dia punya keadaan. Nah di situ waktu saya bertemu dengan Profesor Eka itu dijalankan operasinya, saya tidak mendengarkan profesor waktu mengatakan ini big risk, kan dia bilang risiko besar sekali. Jadi kalau mau bagaimana, mau dioperasi atau bagaimana, saya nggak dengar kata-kata risiko besarnya, tapi saya dengarnya putusannya bagaimana. Saya bilang silakan operasi langsung. Sampai dia bilang, "Wah Bapak," dia bilang pakai bahasa Inggris ya, "Bapak suami yang ambil keputusan yang tepat," katanya. Langsung bawa pasiennya dari rumah sakit satu ini, saya bawa dengan ambulans dengan polisi, dan cepat sampai setengah 9 dioperasi, dan operasi berjalan 3 jam.
dalam setengah 12 sudah berhasil diangkat. Tumornya hanya sekecil biji kacang, adanya di dalam pipa di belakang kepala. Nah, di situ waktu dijalankan operasi itu, istri saya ini dikatakan kita tunggu 1-2 hari. Habis 1-2 hari baru Bapak saya kasih kabar, karena biasanya mesti ada terjadinya apa kita tidak tahu. Jadi saya disuruh pulang. Nah, 1 hari, belum ada 1 hari, 10 jam aja sudah dipanggil saya kembali sama istri saya, sama profesornya. Nah, di situ dalam perjalanan saya doa, saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi? Katanya 1-2 hari, tapi ini kok sudah dipanggil. Nah, saya tanya suster yang nelfon, dia bilang katanya, saya tidak bisa menceritakan, hanya profesor yang bisa menceritakan. Tambah takut saya, sampai saya buang-buang air di rumah sakit itu saya sampai. Dan setelah itu diperlihatkan, ketemu dengan profesornya, dia bilang apa? Tahu-tahu dia bilang, this is miracle, dia bilang. Mukjizat, dia bilang. Saya kaget dong, langsung saya berteriak, puji Tuhan, dia bilang. Dibawalah saya ke istri saya di tempat ICU. Ya, waktu saya dibawa ke tempat ICU situ, istri saya, nah ini istri saya dibawa ke tempat ICU, sudah bisa sadar dalam 10 jam. Makanya ini profesornya, dia bilang katanya, ini miracle. Saya banyak menjalankan operasi, tapi ini termasuk yang salah satunya. Ini Tuhan kasih saya hadiah, kata profesornya. Karena uang tidak ada artinya kalau saya lihat begini. Nah, istri saya waktu ditanya tidak bisa bicara. Cuman mulutnya aja itu nelen, nggak bisa bicara, nggak bisa. Jadi kata profesor, dia bilang ini kita tunggu, dia bilang katanya. Tapi ini sudah termasuk bagus. Kenapa? Tangannya bergerak, kakinya bisa bergerak-gerak. Jadi menurut dia ini perlu ada terapi. Saya tanya berapa lama di ICU. Dia bilang besok juga sudah keluar, pindah aja ke VIP. Di sini banyak orang sakit, buat apa? Saya juga bilang puji Tuhan 1 hari. Dia bilang apa? Kosnya kan besar Pak. Dia bilang kalau di dalam ICU ini bayar ini bayar itu. Akhirnya besok saya saya pindah. Waktu saya pindah itu, nah disinilah 3 minggu dia di terapi, suara keluar, makan masih disonde, tapi kita disuruh bawa pulang karena terapi aja datang. Jadi jangan di rumah sakit. Di rumah sakit itu bilang nggak bagus atmosfernya. Nah, dalam waktu 1,5 bulan dipanggil lagi untuk kita kontrol. Nah, ininya dicabut sondenya. Karena dia sudah di waktu terapi udah bisa mulai makan, suaranya mulai keluar dan bisa bicara sedikit-sedikit. Nah, di situ profesor ini ketemukan, dia bilang, saya kirain sudah pindah ke Amerika, kok nggak pernah datang-datang. Kan saya bilang dipanggilnya setelah 3 bulan, saya bilang. Nah, habis 3 bulan itu kita datang, istri saya sudah bisa jalan, sudah bisa bicara, sudah bisa makan. Nah, di sini buat dia bilang, saya boleh nggak mempelajari, saya bawa ini, saya videokan untuk bawa nanti ke dunia untuk pelajaran. Jadi saya bilang silakan. Nah, jadi inilah istri saya dibawa, bisa puji Tuhan, bisa jalan, bisa apa. Tapi saya janji sama Tuhan, saya bilang Tuhan, memang saya salah. Kenapa? Kita kadang-kadang suami istri ini suka anggap seperti adik. Kita anggap udah tiap hari ketemu, udah biasa. Nah, di situ saya mengatakan, saya bilang, Tuhan, memang saya sering dengar hamba Tuhan suka bicara, nomor satu kan Tuhan. Memang itu pasti. Doa, pujian, penyembahan, apapun. Kedua, harus memperhatikan keluarga. Dan ketiga, pekerjaan. Dan keempat, pelayanan. Sedangkan waktu yang lalu-lalu saya lakukan itu pelayanan. Pulang happy saya, ketemu teman, bisa ngobrol, bisa ya sama teman-teman dalam komunitas itu. Nah, di situ saya berubah. Waktu perubahan di rumah, saya jadi inilah yang saya bisa lakukan.
Di rumah itu saya memperhatikan dia sampai hari ini, jadi sediain apa yang dia mau. Dia bisa jalan, tapi kita memberikan perubahan dalam hidup ini. Nah, kemarin saya tanya, saya bersaksi sama dia, saya akan menyaksikan apa nanti pagi hari ini. Jadi terus dia bilang, ya udah baguslah. Jadi saya terus berjalan, memperhatikan dia kalau pagi, terus apapun sampai sore sampai malam, pulang kerja, kan waktu itu masih aktif, belum ada pandemi. Nah, di situ kita merasakan lebih dekat. Nah, ini istri saya, dan di sebelahnya itu ada gambar kita keluarga saya, di mana kita pada saat Natal atau pertemuan yang istimewa, ulang tahun, kita bisa sama-sama. Nah, jadi istri saya ini keadaan yang waktu foto bersama setelah dioperasi. Jadi udah normal lah, teman-teman pada datang juga. Tapi waktu berjalan ini saya tidak lagi aktif di dalam pelayanan itu, yang dikit-dikit saya datang, dikit-dikit, tapi saya pilih di mana yang saya berdiam, seperti di Tomang chapter itu, di Full Gospel ini saya datang. Tempat-tempat lain saya pilih-pilih lagi, tapi sudah sedikit lah di rumah, banyaknya sama bekerja. Mendadakan yang terakhir ini jalan begini kok cuman adanya jadi minggu gereja, terus sedikit pelayanan. Pelayanan udah mulai kurang. Tapi pada saat saya memang sekenal sama Pak Fu, suka kita undang juga di dalam Full Gospel di Pasar Baru, dan saya tahu di gereja Eklesia. Jadi saya kenal, nggak tahu bagaimana, mungkin Tuhan punya cara, saya kerinduan, saya bilang, Tuhan, jadi kayaknya kok nggak ada ini ya, hari-harinya dilalui ya biasa aja gitu ya, nggak ada kerohaniannya lebih. Hati kepengen untuk ketemu lagi apa yang bisa dilakukan untuk ini membangun kita punya kerohanian. Pak Fu nggak tahu bagaimana, cuman saya ada tanggal 21 November, 23 November, 25 Desember, 25 November ada WhatsApp, dan tanya lagi pas itu, kalau mau bergabung kita ada doa fajar katanya. Wah, saya bilang ini boleh nih. Ya udah saya coba, saya bilang doa fajar. Memang sedikit ya waktu itu Pak Fu. Jadi waktu saya ikutin, waduh, saya bilang sama istri saya, kita ada doa fajar. Kan saya pagi-pagi bangunin kamu jam 5, ya setengah 5 gitu. Tapi gimana ya, saya mesti bagi juga nih, pengen denger sana sini. Ya sudah katanya. Akhirnya kita biasanya di kamar, sekarang kita pindah ke ruang keluarga. Nah di situ tiap hari perubahan terjadi, istri saya dengar, sayanya juga merasakan bahwa doa fajar ini membuat saya banyak hal yang saya mengerti, dan saya ketemu lagi dengan saudara-saudara semua, bukannya hanya di Jakarta, tapi dari macam-macam, dari Batam seperti James Syukur, apa ada seperti yang dari Manado, dari macam-macam. Wah, saya bilang, pikiran saya apa lagi? Wah, kalau istri saya nanti sudah bagus, saya bisa jalan-jalan, saya telepon, saya mau mampir ke kota kamu. Jadi happy banget gitu. Nah, dengar firman Tuhan bukannya hanya sehari-hari tertentu, setiap pagi di doa fajar saya bisa terima, saya cerita lagi. Dia juga dengar, istri saya dengar, dan kita rasanya itu bukan apa, enak, ada kesegaran. Dan gitu, yang sedihnya lagi bukannya apa, banyak teman-teman yang sakit. Saya bilang, aduh, kita masih sehat. Makanya saya bilang, kita saling mendukung. Di dalam doa fajar ini, banyak pembentukan karakter kita. Sehingga karakter kita ini menjadi karakter yang harus saling membagi, bukannya hanya mementingkan diri sendiri. Karena manusia itu sifatnya hanya mentingin sendiri, enak di saya, atau enak di kita, terus orang enggak. Tapi di sini merasakan apa? Karena keseharian kita ketemu terus, ketemu, dengar ini, bisa canda, bicara yang enak-enak, yang membangun, dengar puji-pujian, dan saya bisa ikut puji-pujian juga walaupun dimatikan. Saya kadang-kadang itu saya nyanyi depan istri saya juga, saya nyanyi, dan dia sudah dengar biasa saya nyanyi. Buat dia tuh orangnya diem,
Jadi saya tahu, dia terima. Makanya saya bilang puji Tuhan, di doa fajar ini adalah kesempatan buat kita, satu membangun karakter kita, kedua kita lebih dekat lagi kepada Tuhan yang kita tidak kenal, yang seperti Pak Fu bilang Esra. Nah itu jadi mengerti firman-firman Tuhan banyak yang terselubung yang kita dengar tapi mungkin lewat begitu aja pada saat kita di gereja. Tapi di sini kita bisa pusatkan walaupun dengan 20 menit dan banyak lagi saya panggil dan saya memanggil orang juga hati-hati seperti Pak Waluyo, Pak Gurdas, teman-teman lain lagi yang mungkin ada Pak Andre Akili atau Pak Wijanarka dan saya senangnya lagi di sini semua gereja ada. Itu Pak Wijanarka maaf kata dari Katolik. Jadi saya bilang ini bukannya kita satu gereja loh, interdenominasi dan kamu bisa bergabung. Saya nggak paksa, nggak mesti Senin sampai Jumat. Saya bilang hari Senin dibuka boleh, kapan kamu bisa. Tapi puji Tuhan kemarin-kemarin ini saya lihat ada terus Pak Wijanarka ini. Jadi kita mengajak teman bukan dengan paksaan, dengan kerinduan supaya kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang moto daripada full gospel itu orang terbahagia. Terbahagianya gimana? Kita bisa saling berinteraktif, saling menyapa. Itu gak gampang loh untuk kita dapatkan dari teman-teman ini. Jadi jangan tinggalkan doa fajar kalau memangnya tidak sakit atau apa. Dan saya lihat di sini doa fajar ini bisa membuat kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Pak Fu kalau bicara itu, kalau kita lihat keras loh, suaranya keras. Jadi sehingga kita bisa konsentrasinya benar-benar bukannya ada orang kan yang biasa ya Tuhan itu baik gitu. Ya bisa ngantuk. Tapi ini kayak disentak-sentak, maaf nih Pak Fu, saya bukannya ini. Jadi kita benar-benar bisa merasakan bahwa semua firman Tuhan yang ditabur itu bisa membuat kita menjadi mengerti. Ya saya nggak panjang lebar dan itu yang perubahan saya bahwa kita harus memang nomor satukan Tuhan, berdoa untuk teman-teman, apa yang ada di benak kita. Nah, satu yang saya boleh pesan, kalau kita sering bergaul begini, nama-nama itu sudah masuk di kita. Tapi kalau kita tidak bergaul dengan sama, kita lupa siapa yang sakit, siapa yang apa. Tapi di sini kita bisa bawa, kita buka HP kita, kita doa, kita bawa si A, si B, si C. Jangan anggap itu doa sembarangan, tapi doa memang benar-benar yang dikatakan besar kuasanya itu nyata. Jadi saudara-saudara, saya singkat aja. Nah, perubahan saya, satu cari Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, karena kita mesti hidup juga. Keempat pelayanan. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau dulu saya pelayanan senang, keluarga nanti dulu, pekerjaan dulu, keluarga terakhir. Jadi kita balik keluarga jadi kedua. Jadi lakukanlah apa yang kita dapat positif dari doa sahabat ini, Pak Fajar, biar menjadi berkat bagi kita semua. Bawa jiwa-jiwa siapapun kita harus paksakan biar Tuhan yang berkarya. Terima kasih, Tuhan memberkati.